Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniski Gayatri, NIM 0012. Di sini saya mau menjelaskan teori dari Donald Aldinghem. Jadi di teori Donald Aldinghem di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada otak tidak berperan seperti stasiun relay atau menjadi seperti penghubung, seperti yang diyakini oleh behaviorisme, dan jika asumsi itu benar, sebagian jaringan otak tentu akan sangat mengganggu. Lalu yang kedua ada intelijensi atau kecerdasan yang berasal dari pengalaman dan karenanya tidak ditentukan secara genetik. Lalu yang ketiga ada pengalaman masa kanak-kanak, itu lebih penting dalam mempengaruhi kecerdasan ketimbang pengalaman masa dewasa. Lalu ada konsep teori utamanya, yaitu yang pertama ada lingkungan terbatas, ada lingkungan kaya, terus yang ketiga ada kumpulan sel, yang keempat ada sekuensi fase, yang kelima ada teori kewaspadaan atau kesiapan, yang keenam ada teori kewaspadaan atau penguatan, yang ketujuh ada deprivasi sensoris, yang kedelapan ada sifat rasa takut, yang kesembilan ada memori jangka panjang dan pendek, lalu yang terakhir kesembilan ada pandangan Hebb tentang pendidikan. Lalu yang pertama ada lingkungan terbatas, yaitu lingkungan yang dapat melemahkan perkembangan belajar awal dan perkembangan sistem saraf. Contohnya ya, ketika anak tidak diperbolehkan main di luar lingkungan, dia hanya diperbolehkan main di dalam rumah. Lalu yang kedua ada lingkungan yang kaya, yaitu lingkungan yang dengan berbagai pengalaman motoris dan sensoris. Nah, contohnya pada eksperimen Hebb, dia mempunyai 2 kelompok tikus yang dibesarkan di sangkar laboratorium dan dirawat oleh kedua putrinya di rumah Hebb. Tikus kelompok kedua ini menghabiskan banyak waktu berkeliaran di rumah dan bermain dengan putrinya. Setelah beberapa minggu, dikembalikan ke laboratorium dan diuji coba, tikus yang dipelihara di rumah Hebb dalam memecahkan labirin lebih baik dibanding tikus yang dipelihara di dalam sangkar. Yang ketiga ada kumpulan sel, yaitu kumpulan sel adalah paket neuronologis yang saling terkait yang dapat diaktifkan oleh stimulus eksternal maupun internal atau kombinasi keduanya. Contoh khususnya ini, contoh kecilnya seperti komputer seperti itu, juga CPU seperti itu ya. Lalu ada teori kewaspadaan atau kesiapan, yaitu hubungan antara level stimulasi dengan pelaksanaan fungsi kognitif. Ketika ketika satu level stimulus terlalu tinggi atau terlalu rendah, ia tidak akan kondusif, tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik secara optimal. Lalu yang kedua, saat level kewaspadaan terlalu rendah, informasi sensoris yang ditransisikan ke otak tidak dapat digunakan secara optimal. Lalu yang ketiga, bila terlalu tinggi, akan terlalu banyak informasi yang dikirimkan oleh korteks dan berakibat pada kebingungan. Misalnya ya, kalau kalian di tempat ramai, kalian terlalu banyak stimulus, terlalu banyak informasi yang dikirimkan, kalian merasa bingung yang benar yang mana nih, seperti itu. Lalu ada teori kewaspadaan atau penguatan. Jika level kewaspadaannya itu terlalu tinggi, maka ia akan beroperasi pada lingkungan dengan cara sedemikian rupa untuk mereduksi level itu. Jika lingkungan terlalu sepi dan tidak cukup input sensoris untuk mempertahankan level kewaspadaan yang optimal. Contohnya ya, jika kalian dalam keadaan yang situasinya kayak situasinya yang sangat rumit atau mengancam atau yang membuat kalian tuh kayak tertekan. Di situ akan mereduksi level itu, tingkat kewaspadaannya semakin tinggi. Jika kalian lingkungan terlalu sepi dan tidak ada cukup input sensoris, maksudnya tidak ada banyak terlalu tekanan, level kewaspadaannya kalian ini optimal, jadi kayak merasa lebih aman, lebih tenang, seperti itu. Lalu ada sifat rasa takut.
Nah, ketika objek asing ditunjukkan pada organisme, tidak ada kumpulan sel yang terbentuk yang berhubungan dengan objek. Dengan pengulangan, kumpulan itu perlahan berkembang dan tidak ada rasa takut. Lalu yang kedua, jika penyebab rasa takut itu terjadi ada dua, yaitu yang pertama ada belum pernah melihat hal itu atau benda itu. Lalu yang kedua, familiar, namun hal itu disajikan dengan tampak yang berbeda. Nah, contohnya ya, jika kalian melihat contohnya, jika kalian melihat ada orang disabilitas, dia tidak mempunyai tangan atau kaki gitu ya. Kita familiar dengan hal yang disajikan. Oh, itu manusia. Manusia tuh gimana sih bentuknya? Ada tangan, ada kaki, lengkap segalanya. Sedangkan kalian pada saat itu kalian melihat dengan tampak berbeda, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Nah, hal tersebut membuat kalian kayak sedikit, bukan hanya takut ya, hah, kok bisa ya, kok gak ada tangan, gak ada kakinya, kayak gitu. Terus kayak melihat kayak suatu takjub gitu, aduh kasihan gak ada tangan, gak ada kakinya, seperti itu. Nah, terus misalnya juga kalian melihat sebuah jangankan hanya dari cerita-cerita kayak misalnya ada mutilasi, korbannya pasti dipotong-potong tuh. Nah, kalian kan ada rasa takut tersendiri gitu kan, yang biasanya badannya kita utuh lalu tidak utuh dimutilasi, seperti itu. Lalu ada memori jangka panjang dan jangka pendek. Nah, memori jangka pendek itu memori yang dihubungkan dengan aktivitas yang berlangsung dalam kumpulan sel yang sekuensi dengan fase. Nah, contohnya kalian ya, kalau di memori jangka pendek itu kalian melihat mobil merah lewat, seret, sudah, cuman ini aja, cuman lihat tapi ingat, tapi itu jadinya memori jangka pendek, gak terlalu diingat gitu ya. Sedangkan kalau memori jangka panjang, dia itu kejadiannya yang dialami membuat sel-sel yang baru atau membuat sel-sel yang dapat mengingat kejadian itu. Nah, contohnya itu kejadian kecelakaan, terus peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa-peristiwa yang tidak gampang untuk dilupakan, seperti itu ya contoh sederhananya. Lalu ada pandangan HEP tentang pendidikan. Nah, menurut HEP ini ada dua jenis belajar, yaitu yang pertama pembentukan kumpulan sel dan sekuensi fase secara gradual selama masa bayi, kanak-kanak, dan selama itu anak harus berada dalam lingkungan yang kaya. Semakin kompleks, semakin banyak yang dipresentasikan di level neural, semakin besar kemampuan untuk berpikir. Yang penting adalah prinsip kontinuitas dan frekuensi. Nah, contohnya saat anak-anak atau masih bayi, masih dalam balita atau masih dalam anak-anak perkembangan, anak-anak diperbanyak untuk mengenal lingkungan, seperti itu. Lalu yang kedua, yaitu setelah kumpulan sel dan sekuensi fase berkembang, proses selanjutnya biasanya penataan ulang menjadi berbagai bentuk. Nah, contohnya itu ketika masa kanak-kanak kita diperkenalkan oleh pelajaran berhitung, membaca, menulis, menggambar, dan lain-lainnya. Ya, sekian dari penjelasan teori Donald Old Hub dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.